Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yakni Summit Meeting 4. Summit Meeting 4 ini merupakan Summit Meeting terakhir kita pada malam hari ini dengan tema yaitu pemanfaatan digitalisasi dalam pengembangan bisnis keuangan mikro syariah Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Ibu Aninda Nidomil Hima MPD dan selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai sesi ini sebelumnya akan kami undang kepada Bapak Muhammad Rias Tiarso, CFP WMI Head of Funding Alami Group, Bapak Halim, Direktur Bank Sinar Mas Syariah, Bapak Setiawan Budi Darsono dari PT Surya Ahda Digital, dan yang terakhir Bapak Adi Ahmad Rozi MBA PhD, CEO Hafara Consulting and Prospero Management, untuk naik ke atas panggung. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam mewujudkan transformasi digital, konektivitas menjadi salah satu aspek yang paling berpengaruh saat ini. Munculnya teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja pastinya, serta berbagai kegiatan dapat dilaksanakan secara cepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Peran berbagai perusahaan maupun berbagai macam lembaga keuangan ini sudah terbukti secara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga akan meningkat dan juga akan berkembang secara lebih sehingga mampu memiliki daya saing. Daya saing di sini pastinya dapat diwujudkan salah satunya dengan penggunaan teknologi informasi agar mampu bertahan dan juga bersaing dalam kancah perdagangan global. Sehingga dalam sesi ini kita akan kupas tuntas dalam topik pemanfaatan digitalisasi dalam pengembangan bisnis keuangan mikro syariah Muhammadiyah. Namun sebelumnya saya akan menyapa keempat narasumber kita yang telah hadir di atas panggung ini. Yang pertama dari Bapak Halim, Bapak Direktur Bank Sinar Mas Syariah. Selamat malam Bapak. Dan yang kedua Bapak Adi Ahmad Rozi MBA PhD, CEO Hafara Consulting and Prospero Management. Assalamualaikum Pak. Lalu selanjutnya ada Bapak Setiawan Budi Darsono dari PT Surya Ahda Digital. Dan yang terakhir adalah Bapak Muhammad Riarso, CFP WMI Head of Funding Alami Group. Kabar baik Bapak? Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, bidang perbankan merupakan bidang yang tak luput dari ombak digitalisasi. Salah satunya adalah dalam bidang perbankan syariah ataupun Islamic banking. Terlebih saat era pandemi mulai melanda, rasanya proses digitalisasi yang ada dituntut untuk bergerak lebih cepat dari biasanya, daripada sebelumnya, dan untuk menelisik lebih jauh lagi bagaimana transformasi digital dalam Islamic banking ini, kami persilakan Bapak Halim untuk menyampaikan materinya. Monggo Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus Yuliawan ya. Jadi banyak sahabat-sahabat saya di sini ya. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih ya kepada
Iduk PTM ya, jadi Baitut Tanwil Muhammadiyah ya. Jadi saya mulai berkenalan dengan institusi Muhammadiyah ya. Itu yang saya temuin pertama adalah Pak Sabruddin Anhar ya, Rektor ITB Ahmad Dahlan, Pak Muhair Pakana. Jadi waktu itu sama Pak Yayat ya. Saya berkunjung ke ITB AD ya. Jadi saya berkunjung ke sana ya, kita berbincang-bincang ya, berdiskusi tentang figurnya Ahmad Dahlan segala macam, apa pilar bisnisnya Ahmad Dahlan ya. Jadi kalau saya masih ingat Pak Anhar, Pak Muhair mengemukakan ada 3 pilar dari PP Muhammadiyah. Satu, pendidikan ya. Kedua, kesehatan. Ketiga, panti ya. Informasinya seperti itu. Jadi jadi itulah 3 pilar PP Muhammadiyah. Figurnya Ahmad Dahlan saya pelajarin ya. Jadi beliau ya sebagai pendiri organisasi PP Muhammadiyah, pemain biola katanya, pakai pantalon, pakai dasi ya. Itu yang saya dapat dari Pak Anhar. Oke, kembali ke materi saya. Jadi saya malam ini hadir ya, memberikan solusi tentang tata kelola haji ya. Jadi bagaimana tahun 2018 ya, 2018 saya sebagai perwakilan unit usaha syariah Bank Sinarmas ya, mendapat amanah dari 2 stakeholder besar dalam pengelola tata kelola haji, yaitu Kementerian Agama dan kedua adalah Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi saya mendapat amanah itu untuk menata kelolakan menerima setoran haji. Jadi kalau saya lihat ya, nextnya siapa yang running ini? Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana pendaftaran haji di seluruh Indonesia ini, masa tunggunya cukup lama ya. Bagaimana kita ini membangun mempermudah orang-orang calon-calon jemaah haji ini untuk daftar sedini mungkin. Kita punya produk adalah produk tabungan haji ya. Jadi yang paling lama ada 46 tahun itu adalah di daerah Sulawesi ya. Jadi itulah gambaran masa tunggu haji di Indonesia. Nextnya Pak ya. Potensi haji di Indonesia ini, kuota haji informasi dari Kementerian Agama plus minus itu 221.000 ya. Lantas potensi umroh itu hampir 1 juta. Inilah captive market yang menjadi yang bisa kita kerjasamakan ya. Bagaimana kita ini menjadi wakalah daripada calon jemaah haji untuk mendaftarkan diri. Jadi saya bekerja sama dengan lembaga yang cukup besar dengan network, yaitu barusan saya tanda tangan dengan Pegadaian ya. Jadi Pegadaian ini memiliki jaringan di seluruh pelosok Indonesia. Jadi tanpa kehadiran bank atau tanpa kehadiran fisik bank di sana, kita bisa calon jemaah haji ini bisa mendaftarkan ya. Jadi itu yang kita tawarkan. Kenapa? Pegadaian adalah LKBP, jadi lembaga keuangan non bank yang diizinkan oleh regulator untuk menjadi perwakilan daripada bank untuk melakukan KYC. Jadi Baitut Tanwil juga nanti mungkin kita bisa bekerja sama untuk bisa menjadi
wakil daripada bank, wakala daripada bank untuk mendaftarkan calon jemaah haji itu. Ya, tentunya nanti ada benefit yang kita bisa sharing, itu ya. Jadi itu satu Pak. Kedua adalah microfinancing kita ya. Jadi microfinancing kita yang kita bisa buka dengan kerjasama kita dengan Baitul Tanmin Muhammadiyah, yaitu mikro atau KUR ya, kredit usaha rakyat. Jadi itu yang bisa kita sampaikan pada forum ini. Oke, kira-kira itu Bu ya kata sesi pertama saya. Masih Bu. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum punya tabungan haji, monggo buka rekening gitu ya di bank syariah, di bank Sinarma Syariah gitu, mumpung ada Bapak. Oke, saya tambahkan sedikit Bu ya. Baik, Jadi monggo. saya tambahkan sedikit. Jadi tahun 2018 saya mendapat taknawana, tahun 2021 ya dari 29 BPS BPIH Bank Sinarmas ada di posisi 6 Bu, 6 besar ya. Di Mei 2022 saya ada di 4 besar Bu. Ya. Ya itu semua berkat effort timnya Bank Sinarmas ya, mungkin rekan saya Pak Tony, Yuda ya, Budi, mereka lah yang mensosialisasikan. Jadi saya masih ingat satu, saya waktu pergi ke Gunung Kidul. Jadi waktu saya ke Gunung Kidul, di kantor Kementerian Agama di sana tidak ada bank. Ya, tidak ada bank. Saya silaturahmi ke sana. Beliau sampaikan di sini nggak ada bank Pak. Oke. Saya langsung buka di sana. Ya, untuk menjadi fasilitator calon jemaah haji untuk supaya nggak repot mondar-mandir dari kantor Kemenak ke bank. Jadi saya langsung buka di sana. Oke, itu satu. Kedua, di daerah yang paling ujung di Nunukan sana, saya sudah bisa mendaftarkan 13 calon jemaah haji tanpa kehadiran bank di sana. Oke, itu tambahan dari saya, Bu. Baik, terima kasih sekali Pak Halim. Kuncinya tuh sebenarnya kita cuma pengen satu Pak, pengen berangkat cepat aja Pak gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini tabungannya udah penuh gitu, bahkan uang sakunya pun sudah turah-turah gitu Pak kalau bahasa Jawanya itu ya. Yang penting bisa berangkat cepat gitu. Jadi harapannya dengan sudah adanya penandatanganan MOU dengan BTM gitu, paling nggak kita semua di sini dapat ini dulu deh Pak, prioritas gitu ya, bisa berangkat cepat gitu. Baik, terima kasih Pak Halim. Kita berikan aplaus untuk Pak Halim, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, proses digitalisasi juga tidak luput dari adanya keterlibatan SDM ataupun human resources. Namun sejauh ini kinerja para karyawan atau performa para karyawan itu masih dimonitor dan juga dievaluasi secara manual atau secara konvensional begitu ya. Jadi masih ada fingerprint gitu ya kan, masih manual gitu. Oleh karena itu PT Hafro gitu ya mengembangkan sebuah sistem manajemen SDM dalam rangka mendukung transformasi menuju organisasi yang mempunyai kinerja yang cukup tinggi. Lalu bagaimanakah sepak terjang Bapak Ade Ahmad Rozi ini untuk mengembangkan sistemnya? Mari kita simak bersama-sama paparan dari Bapak Ade. Monggo Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Agus dan Bapak-bapak senior. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mengundang untuk acara yang sangat luar biasa ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk hadir di acara Bapak-bapak Ibu semuanya.
Yang kedua, izinkan saya sharing Bapak Ibu. Jadi saya ini kader Muhammadiyah juga. Ya. Saya SMA di SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Satu kelas sama Pak Anto. Ya, jadi satu kelas sama Pak Anto. Itu ya sekelumit perjalanan saya. Jadi sempat menjadi siswa SMA di Muhammadiyah. Nah, lama tidak berjumpa, terus kemudian ketemu dengan Pak Anto, nah ngobrol-ngobrol lah ya. Terus kemudian sampai kemudian pada satu kesimpulan, oke, kita coba support nih BTM Aman. Gitu. Profesi saya sendiri sebagai konsultan, Bapak Ibu, saya konsultan strategic management (HR) ya. Dalam 5 tahun terakhir kami mengembangkan aplikasi, ya, aplikasi untuk membantu proses pengelolaan strategi dan karyawan. Ya. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu ditawari sekarang menjadi direktur Gojek dengan direktur Garuda, Bapak Ibu pilih mana? Gojek. Sekarang, betul ya Bapak Ibu ya? Kalau misalkan Bapak Ibu ditawari jadi direktur Gojek sama direktur Garuda tahun 2010, kira-kira Bapak Ibu pilih mana? Pasti Garuda ya? Ya. Karena tahun 2010 Oktober Gojek itu baru berdiri. Garuda kebetulan saya konsultan di BUMN, itu saya tahu lah kisaran gajinya berapa. Ya mungkin take home pay-nya, THP-nya sekitar 100 juta lebih. Gojek tahun 2010 itu THP-nya kadang nggak kebayar gajinya, ya karena masih merintis gitu. By the way, saya menyiapkan materi tapi saya tidak akan tayangkan, nanti mungkin bisa dibagikan aja oleh panitia. Gitu. Jadi saya yang singkat-singkat aja. Nah, kalau ditilik Pak, kenapa sih kok sekarang Gojek hanya dalam 1 dekade lompatannya luar biasa, extraordinary? Ya, asetnya. Saya kalau tidak salah ini kan kita butuh hitung ulang ya. Sebelum mereka melakukan merger dengan Tokopedia itu 17 kali dibandingkan dengan aset Garuda. Dia sudah masuk kategori Dekakon. Kalau unicorn itu dihargai $1 juta lah. Artinya sekitar berapa miliar itu? 1 juta $1 itu berapa miliar? Ya. Jadi sudah dekakon seperti itu. Dengan pertanyaannya adalah apa sih jenis aset yang ada di Gojek itu? Apakah dalam bentuk aset-aset fisik ataukah aset-aset yang lain? Ya. Jadi mengapa valuasi Gojek itu bisa melebihi Garuda? Salah satunya adalah karena Gojek memiliki aset-aset intangible, Bapak Ibu. Apa itu aset-aset intangible? Berbentuk aplikasi. Dan di zaman digital sekarang ini, aset-aset intangible itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan aset-aset tangible. Ini otokritik buat kita semua. Kalau saya masuk ke Muhammadiyah, itu yang saya dengar adalah Muhammadiyah punya aset sekolah, punya aset rumah sakit, punya aset apalagi kampus, uangnya banyak segala macam. Dulu 10-20 tahun ke depan lagi aset itu akan tergilas dengan aset-aset intangible. Gojek membuktikan itu Bapak Ibu. Hanya dalam waktu 1 dekade dia menyalip Garuda. Nah, tadi menyambung yang disampaikan oleh Masnya tadi itu, ya. Ke depan Muhammadiyah perlu lebih cerdas lagi. Bahwa kita itu sudah punya data. Big data itu yang kemudian kita bisa olah. Agar aset Muhammadiyah tidak semata-mata dalam bentuk fisik, Bapak Ibu. Ya. Jadi juga perlu aset-aset yang dalam bentuk intangible itu. Bagaimana kita mengoptimalkan transaksi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan data-data yang ada tersebar saat ini yang belum bisa kita kapitalisasi atau monetizing.
Nah, salah satu data yang berharga di Muhammadiyah itu adalah data kinerja karyawan. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, apa aset terbesar organisasi? SDM. Betul SDM? Ya, belum sepenuhnya benar Bapak Ibu. Aset terbesar organisasi adalah SDM yang produktif. Karena bisa jadi SDM itu juga membebani. Iya toh? Tidak semua SDM kan produktif kan? Ya. Nah, agar kita bisa memiliki SDM yang produktif, maka perlu dikelola dengan baik. Dan pengelolaan sekarang itu tidak lagi manual, Bapak Ibu. Pengelolaannya perlu berbasis digital. Mengapa? Karena itu nanti akan mengefisienkan proses pengelolaan SDM. Kalau kita masih manual kayak gitu, misalkan orang kerja apa Anda pagi ini, kerja apa Anda hari ini, masih dalam bentuk logbook atau dalam bentuk report kayak gitu, ya, selain tidak efisien, ya, prosesnya juga kemungkinan untuk mencari data-data itu akan hilang. Jadi yang perlu kita pikirkan bersama ke depan adalah kalau kita bisa menyadari bahwa SDM itu adalah aset terbesar dalam organisasi, maka kita juga perlu memastikan bagaimana mengelolanya. Sekarang kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang tidak mungkin kita bisa hindarkan. Industri 4.0 atau industri 4.0 itu sudah ada di hadapan kita. Teknologinya sudah muncul, tinggal bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan, termasuk diantaranya dalam rangka pengelolaan SDM. Jadi salah satu yang kami bangun, ini juga berdasarkan pengalaman panjang saya menjadi konsultan di banyak organisasi, ya, adalah pengelolaan kinerja berbasis elektronik. Ya. Jadi pengelolaan kinerja berbasis elektronik ini adalah aplikasi yang kami bangun untuk memudahkan pimpinan memonitor capaian kinerja. Bapak Ibu pasti setahun sekali membuat renstra kan ya, betul ya Bapak Ibu ya? Bikin renstra, biasanya kalau renstra itu kita nggak camping lah, kita inilah retreat lah ya, 3-4 hari gitu kan di tempat yang dingin kayak Batu ini, mencoba merumuskan rencana 1 tahun ke depan kita mau ngapain, betul ya? Betul kayak gitu Bapak Ibu ya? Nah, pertanyaannya setelah kita merumuskan rencana kerja kita, kapan kita mengevaluasinya tuh? Nanti kalau kita mau bikin lagi, betul? Ya. Nah itu yang sering terjadi, bukan semata-mata di BTN, banyak bahkan organisasi-organisasi selevel BUMN sekalipun, ya, kita menyusun rencana dan kita berharap berpikir seolah-olah rencana itu akan jalan sendiri. Hilang proses monitoringnya di tengah-tengah itu. Apa jadinya? Ya gapnya tinggi banget tuh antara apa yang direncanakan dengan apa yang dieksekusi. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah wasting time banyak. Antara strategi dengan kegiatan operasional itu jaka sembung naik ojek. Ya, nggak nyambung. Kita merencanakan kayak gini, misalkan ya, closed loop ekonomi Muhammadiyah. Kita merencanakan closed loop, artinya bagaimana kemudian kita menggunakan satu sistem keuangan Muhammadiyah itu berputar di kita aja lah, nggak sampai keluar ke yang lain. Tapi eksekusinya bagaimana? Implementasinya bagaimana? Siapa yang akan melakukan apa? Siapa yang akan mengerjakan apa? Kalau tidak ada monitoring Bapak Ibu, maka ya akhirnya rencana tinggal rencana. Nah aplikasi kami itu memudahkan kita memonitor seberapa jauh progres kegiatan itu terlaksana. Dan itu semuanya berbasis web.
Jadi tidak membebani Bapak Ibu, sejauh ada wifi, Bapak Ibu mau keliling keluar kota, mau pergi ke luar negeri, umroh, haji, segala macam kayak gitu, Bapak Ibu masih tetap bisa mengontrol kinerja SDM. Ya kan? Jadi salah satu kendala kalau kita melakukan evaluasi kinerja SDM, itu kan harus ada kehadiran fisik. Ya kan? Kita harus duduk bareng atau apa gitu. Di zaman teknologi digital itu kayak gitu bisa kita siasati dengan memiliki aplikasi yang berbasis web. Sehingga kinerja itu bisa termonitor dengan baik. Mengapa kami menciptakan ini? Kami mengadopsi pendekatan total quality management, continuous improvement. Dan sesungguhnya ini sudah diajarkan dalam agama kita. Bahwa amal kita hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan amalan kita di masa depan harus lebih baik daripada hari ini. Continuous improvement itu sesungguhnya sudah ada dalam ajaran agama kita. Cuma kadang ya kan kita ini, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau kita bicara kinerja, orang Indonesia itu tidak suka dievaluasi kinerjanya. Karena apa? Karena seolah-olah nggak percaya. Ini culture. Ketika kami dulu mengimplementasikan sistem ini di Bank Indonesia, mereka mengakui bahwa kendala terberat itu adalah ada mengubah culture, mindset. Kayaknya kalau kita kerja di evaluasi itu seolah-olah bos kita nggak percaya. Cari-cari kesalahan, ya kan? Terus kemudian menyalah-nyalahkan. Padahal sebenarnya bukan itu. Manajemen kinerja itu kayak cermin yang nanti akan memberikan informasi kepada kita seberapa bagus kinerja kita. Ya, dengan begitu harapannya kita akan senantiasa improve, lebih baik di masa depan. Demikian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Nanti saya sudah siapkan materi, mungkin nanti bisa di-share oleh panitia kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Bapak Ade Ahmad Rozi. Saya setuju sekali bahwa memang seringkali tahapan monitoring ini terlupa Bapak. Jadi seringnya dievaluasi. Jadi kalau misalnya kita langsung dievaluasi, jadi kayak testing gitu ya, dites ini, itu memang nggak nyaman. Dan harapan saya nantinya di sini di Havpro ini bisa memfasilitasi karyawan untuk bisa melakukan self monitoring atau self evaluation Pak. Jadi itu mungkin lebih membuat kita tuh jadi bisa improve gitu. Jadi kita bisa mendiagnos sendiri kekurangan saya apa dan kelebihan saya apa gitu. Terima kasih sekali Pak Adi. Beri aplaus yang meriah buat Bapak Adi, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita menuju ke materi yang ketiga. Semakin malam semakin panas nih Bapak Ibu nih ya. Saya tepuk tangannya semakin kencang gitu ya. Baik, dalam mengembangkan ekosistem digital guna memenuhi kebutuhan internal amal usaha muamalah khususnya dan juga untuk dapat menjual produk pendanaan dan juga pembayaran syariah serta jasa lainnya, pasti dibutuhkan adanya perusahaan yang mampu memfasilitasi itu semua. Dan dalam hal ini PT Surya Ada Digital atau yang biasa disebut Sadiki ya Pak ya, telah melakukan berbagai terobosan untuk mewujudkan itu semua. Dan bagaimana sepak terjang ataupun suka dukanya mungkin Pak bagi untuk mengembangkan sistem yang ada di PT Sadiki ini. Oleh karena itu marilah kita simak bersama paparan dari Bapak Setiawan Budi Darsono. Monggo Bapak. Baik, mohon maaf nih kalau ternyata tidak support sistemnya di sini. Sebetulnya kalau Bapak lihat videonya sangat bagus gitu ya. Bukan sekedar bagus tampilan dan tayangannya, tapi kami ingin sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, alhamdulillah perusahaan yang didirikan belum setahun. Sudah setahun Pak Syaf ya. Secara akte setahun baru bulan lalu ya. Dari 12 bulan adalah bulan lalu. Kami alhamdulillah atas dorongan, kemudian kalau bahasa saya sedikit paksaan dari para stakeholder ini, termasuk para pimpinan di Muhammadiyah, kami alhamdulillah hari ini telah membangun minimal 24 platform digital, ya, termasuk insya Allah kami akan support untuk Bapak Ibu sekalian dalam pengembangan microfinance melalui BTN. Jadi Bapak sekalian, kenapa ini ada? Kenapa perusahaan ini kemudian ada?
Bisa jadi kemarin ketika diskusi dengan Pak Syaf, dengan Pak Rektor dan beberapa teman-teman di PP, barangkali mungkin sudah ada beberapa teman-teman mungkin di perguruan tinggi yang lain termasuk jangan-jangan di UMM juga sudah ada. Tapi kami bukan ingin mendahului, tapi paling tidak kami mengeluarkan ide yang pertama kali, karena ke depan Bapak sekalian, mimpi kami bukan sekedar platform sebagaimana perusahaan digital lain ataupun perusahaan-perusahaan provider lain. Kami insya Allah mohon doanya akan mengembangkan apa yang kami sebut sebagai Madani Metaverse. Dan itu kalau jadi insya Allah paling tidak itu yang pertama di Indonesia dan itu milik Muhammadiyah. Insya Allah kami akan targetkan untuk bisa kami sampaikan dalam muktamar nanti. Tapi menuju ke sana sekalian, kenapa ini semua ada? Barangkali ada yang pernah mengikuti semacam saresehan atau webinar ketika akhir tahun Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah mengadakan renungan akhir tahun Pak, atau refleksi akhir tahun, di mana disampaikan oleh Pak Yuri Julianto dan juga Mas Sutrunus Bahir, Pak Rektor, Pak Muhair Bakana selaku Sekretaris MEK, dan juga para pembicara yang lain, bahwa hari ini mungkin tadi Mas Rozi menyampaikan betul, Muhammadiyah hari ini kalau mengklaim hari ini barangkali punya kekayaan yang luar biasa sebagai satu lembaga ataupun suatu komunitas Muslim yang hari ini pun menjadi bagian yang terbesar di Indonesia. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar asetnya kurang lebih sekitar 80 triliun, betul Pak Syaf? Dan dananya sempat membuat geger Bank Syariah Indonesia. Mohon maaf nih Pak Halim, ya. Ketika dananya akan diambil, betul Mas Tomo ya? Ini senior saya di Bank Syariah. Karena dananya sangat besar, dana kelolaannya. Pertanyaannya, akan menjadi apa itu? Tadi Mas Opsi betul, bahwa ini tidak menjadi apa-apa ketika hari ini kita sudah hidup dalam satu kenyataan yang disebut sebagai era digital. Ini keniscayaan. Tadi Mbak yang pertama kali sampaikan, Mas Zainal Arifin. Mas Zainal Arifin menyampaikan bahwa kita punya big data, ya, big data paling tidak dari anggota, ya, yang katakanlah kita klaim sebagai anggota Muhammadiyah minimal ada kurang lebih 60 juta. Nah, bagaimana kalau itu kemudian transaksinya kita kelola dengan baik dan seterusnya? Masya Allah, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau tadi Mas Amri bilang Gojek, saya yakin dalam hitungan tidak sampai 10 tahun Mas, Gojek akan lewat oleh Muhammadiyah. Pertanyaannya, ini masih kemana? Kalau bahasanya Pak Mas Sutrun Bahir, ini bagaikan lidi yang masih berserakan, belum bersatu. Padahal yang namanya bola salju closed loop ini sudah terus berjalan dan menggulung sangat besar. Apakah kita mau ketinggalan dengan itu? Nah, keberadaan kami Bapak Ibu sekalian di PT Surya Ada Digital ini, dan di kesempatan yang baik ini di hadapan Bapak Ibu sekalian yang pelaku-pelaku microfinance yang luar biasa, kami ingin hadir pun nanti membantu. Salah satu aplikasi ataupun platform yang kami bangun tadi di dalam video sayang tidak bisa diterangkan dengan baik adalah platform yang kami sebut dengan desamu ataupun kooperasimu, di mana kami ingin membuat digitalisasi untuk koperasi. Mulai nanti Bapak Ibu, ya, jualan produk funding, bagaimana mungkin anggota tidak perlu datang ke kantor Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga akan menyiapkan bagaimana menyalurkan dana. Bapak Ibu sekalian di kantor juga cukup duduk, karena kemudian para anggota atau calon anggota cukup menggunakan platform itu dari hulu ke hilir dengan risk management atau dengan mitigasi resiko yang baik. Itu insya Allah akan kita jalankan. Dan Alhamdulillah hari ini kebetulan ada senior kami juga, kolega kami Pak Halim Lim dari Sinarmas, yang insya Allah juga sudah mempersiapkan kepada kami untuk rencana penyaluran kurs syariah. Dan itu Bapak sekalian, insya Allah bukan mimpi. Ya, kalau Pak Halim hari ini minta data mungkin hanya sekitar berapa ribu Pak? 14.000. Kami punya tadi Pak 60 juta. Anggap saja 10% Pak, 6 juta Pak.
yang bisa siap untuk menerima kur bisa kami berikan kepada Pak Halim nanti. Dan kami siapkan seluruh aplikasinya dari ujung sampai hilir. Sehingga nanti Pak Halim dengan tim duduk manis, hanya butuh untuk approve, sebagaimana bank memang harus melakukan approval, melakukan persetujuan, tapi proses kami akan bantu. Mulai dari screening, ya, yang kita sebut sebagai credit scoring, mengevaluasi nasabah dari awal kemudian seperti apa, sampai kemudian nanti proses pencairan, dan bahkan proses ketika ada collection atau mencari pengembalian. Tadi sebelum saya bicara di sini, saya tanpa sengaja bicara dengan Ibu Eli. Mana Ibu? Ibu Eli kasih, ya, dari Lampung. Ibu cerita panjang lebar tentang apa yang disebut dengan cashless management. Saya bilang, Bu, cashless itu bagian kecil dari apa yang kami kembangkan. Kalau tadi Pak Zainul Arifin bilang namanya e-payment, kami sudah punya insya Allah. Bapak bisa pakai nanti. Saya bukan jualan Pak, tapi karena saya dan teman-teman di Sadigi ini, di Surya Ada Digital merasa menjadi bagian Bapak Ibu sekalian, kami siap bergabung, kami siap mensupport Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Kalau kemudian Pak Agus sampaikan, Pak Budi, kami sudah punya hari ini platform, kami sudah punya hari ini yang dipakai oleh teman-teman, nggak ada masalah. Kami tidak akan merusak itu. Kami akan melengkapi apa yang Bapak Ibu sekalian perlukan untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga tadi yang Pak Samuel sampaikan, nanti PT Bapak Ibu sekalian bukan sekedar mungkin simpan pinjam, bukan sekedar menyalurkan dana yang dikumpulkan oleh anggota, tapi database, big data yang kita akan kelola ini, yang insya Allah menjadikan PT Bapak Ibu sekalian bisa mengalahkan Gojek nanti suatu saat nanti. Ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik sebetulnya, karena ini satu tantangan yang disampaikan oleh para stakeholder, termasuk ini ada Pak Syaf senior kami sebagai komisaris utama di Resadik ini. Implementasinya seperti apa? Kami akan lakukan piloting project nanti. Kalau tadi Ibu Eli sudah menantang kami ke Lampung, insya Allah Bu, kami akan segera datang ke Lampung. Dan silakan Bapak sekalian kalau mau kemudian akan kita coba juga silakan. Ke Mas Agus, kami juga siapkan ke PD Induk. Bahkan mimpi kami Bapak sekalian, nanti Muhammadiyah ini punya satu sistem pembayaran sendiri, ya, yang tadi Mas Zainul Arifin sampaikan, yang namanya Apex Koperasi. Seluruh anggota BTM, baik yang di Lampung, di Jawa Tengah, Pekalongan, di Depok, kemudian di Malang, Kediri dan sebagainya, bisa melakukan transaksi bersama, ya, entah itu melakukan seperti kalau di bank namanya internet banking, ya, atau melalui e-banking, kita bisa support dengan baik, ya. Dan ke depan Bapak sekalian, kita juga akan membuat satu katakanlah anak perusahaan yang nanti akan bergerak di bidang fintech, ya, membangun fintech yang kami akan bangun juga, yang kalau tadi Pak Mas Zainul Arifin sampaikan orang sebut dengan pinjol, kita juga bisa akan berikan itu menjadi bagian yang melengkapi Bapak sekalian. Nah, jadi sekalian Bapak sekalian, apa yang hari ini kami bangun ini hanya bagian kecil yang insya Allah akan memberikan support bagi perkembangan PT Bapak sekalian. Tadi saya sebutkan ini satu platform yang namanya terkait dengan koperasi. Ada pendidikan, ada kesehatan, ya. Kemudian ada geospasial, ya. Jadi kalau hari ini Bapak sekalian beli kebun, misalnya beli katakanlah salah satu BTN tadi ada yang bicara kalau nggak salah tadi siang saya mendengar, ya. Kemudian beli tanah sekian hektar untuk kemudian jadi peternakan dan sebagainya. Perlu kemudian kita ukur, kita kemudian akan lihat potensi dan sebagainya. Kita menggunakan teknologi yang kami bangun, teknologi geospasial. Apa aja yang ada di dalam katakanlah tanah seluas 4 hektar itu dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi ini adalah insya Allah sumbangsih kami. Mohon doanya, bahkan sampai tadi yang saya sebut sebagai Madani Metaverse ini, kami akan terus bangun. Dan kemarin sudah mendapat respon yang luar biasa dari teman-teman ketika kami presentasi di PP, dari Ikatan Saudagar Muhammadiyah, kemudian dari bidang pendidikan dan sebagainya. Nanti bahkan mimpi kami seluruh proses pendidikan di Muhammadiyah, baik di perguruan tinggi, kemudian di yang aliyah, ya, madrasah dan sebagainya, juga menggunakan platform seperti ini. Kenapa? Hari ini sudah ada ruang guru yang tadi sempat kita bahas di luar, hari ini sudah punya nasabah ataupun punya member hampir 40 juta. Padahal berdua belum lama, ya. Padahal hari ini Muhammadiyah juga punya
anak didik yang luar biasa yang perlu kita selamatkan. Nah, terakhir Bapak sekalian dari kami, insya Allah kami siap ya untuk memberikan apa yang sudah kami miliki ini, yang hampir setahun kami bangun ini, paling tidak terkait dengan microfinance yang Bapak Ibu perlukan, kami akan support semampu yang kami akan berikan, dan kami akan buat pilot project. Ya, paling tidak kalau memang di induk sudah kita siapkan, atau mungkin kalau perlu di BTM tadi Ibu Eli di Lampung, kita akan coba jadikan pilot project. Barangkali itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan kami akan diskusi lebih lanjut. Nanti juga ada Direktur IT kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sangat setuju sekali. Ya, oke. Boleh nambah sedikit ya Pak, biar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bagian kecil dari semangat kita untuk menyatukan lidi-lidi itu menjadi satu, menjadi sapu. Dengan ekosistem yang kita bangun, semua yang ada di sini bisa ikut menikmati dan merasakan bagaimana bisnis itu bisa saling interkoneksi satu dengan yang lain di dalam satu pulau yang kita ciptakan, yang kita bangun bersama-sama. Bapak dan Ibu bisa membangun lapak-lapak di dalamnya yang memang sudah ada saat ini. Bisnis-bisnis, koperasi, semuanya bisa masuk di dalam ekosistem itu dan bisa melakukan transaksi layaknya transaksi offline saat ini. Jadi konsep ini memang dibangun untuk kita bersama, untuk dimanfaatkan secara bersama-sama. Insya Allah dengan izin Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah dalam 2 bulan ke depan kita resmi akan launching secara resmi nantinya, insya Allah. Baik, terima kasih sekali Bapak. Sangat menarik sekali memang. Benar apa yang dikatakan dengan oleh Pak Setiawan Budi tadi bahwa percuma juga kita Muhammadiyah ini punya aset yang banyak kalau kita nggak bisa mengelolanya sesuai dengan era yang berlaku gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu metaverse itu memang ada yang sampai beli tanah gitu ya, istilahnya tanah atau investasi itu sudah di dunia maya memang gitu ya. Jadi memang kita segera move on dari alam yang nyata ini untuk kita bisa berinvestasi di dunia maya. Tadi juga di UMM sudah ada peresmian program begitu Pak, dan kita sudah tidak memakai lagi gong yang besar itu, jadi hanya pakai VR dan Pak Rektor bisa berjalan sendiri dan mukul gongnya. Jadi sempat dicari mana gongnya gitu Pak di VR gitu. Jadi memang praktis sekali kalau kita sudah pakai metaverse. Baik, tepuk tangan dia untuk Pak Setiawan Budi dan juga Pak timnya. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, di era digital ini sangat banyak diwarnai dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa dibilang baru ataupun startup gitu ya. Dan pergerakan startup ini kalau kita lihat memang cukup cepat gitu ya perkembangannya ya Pak ya. Dan sejauh yang saya tahu startup ini ada e-commerce dan juga ada fintech. Kalau e-commerce kita sudah nggak asing gitu ya karena kita jual beli online itu pakai e-commerce.
Lalu gimana dengan fintech? Apakah Bapak Ibu sudah cukup familiar mendengar fintech ini? Dan juga apakah fintech ini mampu memberikan solusi finansial bagi kita masyarakat Indonesia? Dan untuk menjawab itu semua, kami persilakan Bapak Muhammad Riyarso untuk menjelaskan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama saya banggakan dan cintai bapak-bapak, ada ibu-ibu juga ya, direktur dan pengurus dari BTM Muhammadiyah. Ini waktunya udah kurang pas nih ya, udah malam banget ya. Saya nanti akan singkat aja, sebenarnya saya sudah menyiapkan slide itu kebanyakan kayaknya, 58 halaman. Jadi nggak mungkin kan kita bahas satu-satu, namun ini mungkin nanti bismillah bisa di-share ya untuk teman-teman semua di sini, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu proses sharing lah. Memperkenalkan diri, saya Arso, saya dari Alami Fintech Syariah. Saat ini kami per bulan sudah mendisburse 300 miliar per bulan. Alhamdulillah gitu ya. Kalau untuk market share syariah kami yang terbesar, semangatnya adalah kami ingin bisa berjuang tidak kalah dengan yang konven gitu ya, karena tadi dari Pak Zainal Arifin juga di awal menyampaikan bahwa kita umat muslim di Indonesia ada 230 juta, namun kadang-kadang kita tidak bisa berkompetisi dengan yang lain gitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah sedikit di sini adalah Indonesia itu secara ekonomi Islam itu sebenarnya pergerakan indeksnya itu udah ranking 4 sedunia. Ya, yang pertama itu adalah Malaysia, yang kedua Arab Saudi, kemudian UAE, kemudian kita yang keempat. Yang menarik adalah kenapa Malaysia bisa nomor 1? Ya kan? Ini sangat menarik sebenarnya. Artinya kalau Malaysia bisa nomor 1, harusnya Indonesia bisa nomor 1. Karena dari sisi jumlah penduduknya kita jauh lebih besar. Artinya skala ekonomi syariah di Indonesia itu jauh lebih besar dibandingkan di Malaysia. Nah ini mungkin semangat kita sama ya. Di malam ini kami ingin sekali close loop gitu ya. Ya tadi senang banget gitu ya istilah close loop dalam ekonomi syariah ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman semua di sini ya, industri fintech khususnya syariah unik memang di Indonesia ini itu pertumbuhannya. Ini nanti mungkin teman-teman yang ingin menjalankan bisnis berbasis digital, yang uniknya itu di Indonesia kondisinya baik, tetapi sudah mature. Unik ya, marketnya begitu besar, tetapi kok siklusnya mature. Untuk naik lagi itu susah. Ini jangan-jangan udah cocok nih bahwa umat Islam itu banyak tapi seperti buih di lautan gitu ya. Ya, saya agak bingung gitu. Tapi di Malaysia kondisinya baik dan masih terus growing. Nah ini menarik ya. Mungkin saya di sini ingin membangun nasionalis kita dan semangat kita bahwa Bismillah mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa lebih baik lagi. Ya. Ingin saya tambahkan lagi bahwa teman-teman semua di sini saat ini market share atau disburse fintech, ini kalau nanti mau masuk fintech ya, itu posisinya di 3,28 triliun. Bayangkan teman-teman, 3,28 triliun seluruh fintech syariah yang ada di Indonesia saat ini alami angkanya di 2,5 triliun. Artinya apa? Kita majority. Namun di sini sebenarnya harusnya fintech itu dan market share fintech syariah sebenarnya baru 10% dibandingkan fintech konven. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini potensi kita besar, teman-teman semua, besar banget gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dari Muhammadiyah gitu tadi yang mau dibangun oleh
Pak Budi gitu ya. Mudah-mudahan nanti dengan konsep closed loop dan ekonomi skalanya sangat luar biasa, itu bisa lebih memberdayakan ekonomi lebih baik lagi. Saya ingin menyampaikan bahwa ini sangat menarik konsep closed loop. Jadi dialami sendiri banyak sekali yang melakukan closed loop. Ya. Contohnya begini, saya ingin cerita bahwa impact salah satu yang diberikan oleh Alami adalah kita telah membantu ribuan petani ikan. Ini saya ingin cerita tentang closed loop dan ini mungkin bisa diimplementasikan oleh teman-teman BTM di sini dan Muhammadiyah. Jadi konsep Alami fintech syariah itu adalah peer-to-peer lending, di mana pemilik dana ya dijodohkan dengan yang membutuhkan dana. Alami di tengah-tengah berbasis teknologi, melakukan scoring gitu ya dan lain-lain. Jadi kalau ada yang butuh dana 2 miliar, ada yang butuh 500 juta, ada yang butuh 100 juta, kita tinggal tayang di aplikasi kita, insya Allah nggak sampai 1 hari udah penuh. Jadi pemilik bisnis itu bisa menerima dananya dengan segera, gitu ya. Nah ini kan mungkin konsep closed loop yang diangkat di sini. Teman-teman BTM Muhammadiyah punya banyak sekali bisnis UMKM, small medium enterprise, ya membutuhkan pendanaan. Di satu sisi, Muhammadiyah juga memiliki dana yang sangat besar. Dan ini sebenarnya potensinya luar biasa. Muhammadiyah bisa dapat return yang sangat baik dari dananya, ya. Sedangkan yang membutuhkan dana, ekonominya bisa bergerak. Ini Masya Allah. Jadi ini yang dilakukan oleh Alami sebenarnya. Saya perkenalkan diri dulu, saya lebih banyak di sisi funders Bapak Ibu. Jadi saya di Alami ini adalah bagian pencari dana sebenarnya. Teman-teman saya yang lain adalah yang mencari proyek-proyek yang akan didanai. Kenapa ini sangat bagus sekali closed loop, apalagi yang memiliki dana. Alami ini ada 3 tipe yang memberikan dana nih Bapak Ibu semua. 3 tipe. Satu ada individual yang ngedownload aplikasi Alami itu udah 100.000. Yang aktif mendanai itu udah hampir 10.000. Kemudian finansial institusi itu mendanai juga ambil proyek-proyek di Alami. Bank umum, BPR, BPR syariah, multi finance. Mereka memiliki financing to deposit ratio yang belum optimal. Uangnya hanya menjadi cost. Oleh sebab itu mereka juga ambil proyek di Alami. Kemudian kenapa saya bilang ini yang menyenggol nasionalisme saya sebenarnya. Ini agak bergetar saya. Jadi banyak sekali wealth management dari luar negeri, penasihat investasi dari luar negeri, private bankers dari luar negeri, itu ngambil proyek-proyek di Indonesia. Mereka keliling, ya, mereka keliling mencari return yang baik, proyek yang baik. Bayangkan teman-teman semua, proyek di Alami saat ini tingkat keberhasilan bayarnya 100%. Dengan imbal hasil rata-rata 14% dengan jangka waktu 14% per tahun ya, bukan per proyek, 14% per tahun dengan jangka waktu biasanya 3 sampai 5 bulan. Jadi cantik banget. Jadi dibandingkan teman-teman taruh di deposito atau kadang-kadang kita diliterasi dengan reksadana, ya kan? Itu bukan cukup. Saya harus bicara di sini bahwa ekonomi Islam itu bukan berbasis debt, bukan berbasis hutang. Ekonomi Islam berdasarkan equity base dan permodalan. Kenapa kita nggak bisa maju? Karena orang Indonesia itu sukanya berekonomi berdasarkan surat hutang. Akhirnya yang disebut yang tidak dianjurkan atau tidak disukai dalam Islam, uang itu berputar pada orang yang sama. Ya kan? Uang itu selalu berputar dalam putaran yang sama. Ya, beli saham, beli obligasi, beli deposito. Keberkahannya hanya untuk dia. Ya. Itu yang membuat kenapa saya lihat tadi kok di Indonesia mature. Literasi syariah kita rendah. Market share bank syariah kita rendah. Saya lama di Konven Bank 18 tahun, kemudian saya sempat bergabung dengan BSI 2 tahun. Ternyata memang challenge-nya luar biasa di syariah. Nah ini perlu teman-teman yang memiliki
jiwa yang sama perjuangan di ekonomi syariah, kayaknya memang harus close loop. Ekonomi ini diyakini dari kita untuk kita sebenarnya. Bayangkan teman-teman semua, bayangkan kita yang punya project yang mendapatkan return adalah debt fund dari London, debt fund dari Amerika, debt fund dari Jepang. Itu yang kadang-kadang kita hadapi. Yang saya hadapi mereka, bahkan salah satu terakhir dari London memberikan limit kepada kita di Alami namanya lendable, itu 500 miliar, bisa kita pakai suka-suka. Kalau mau, bener Pak. Tetapi kita lebih memilih memprioritaskan adalah pendanaan dari orang-orang Indonesia. Ya, mungkin saya karena kita memang berharap orang Indonesia, orang Muslim yang bisa lebih sejahtera. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin nggak terlalu banyak karena sudah malam juga. Sebenarnya idenya sama semuanya ya. Materi kami juga cukup lengkap. Bismillah ya, mulai dari social impact, dari digital. Kita dengan digital baru mulai aktif sejak 2019, sudah bisa membiayai 10.000 proyek gitu ya. Kemudian sudah bisa menambah jumlah pekerjaan sampai puluhan ribu. Nah itu karena memang digital. Kalau ada yang mengajukan pembiayaan kepada Alami, ya, pertama kali itu biasanya butuh waktu 2 minggu. Tetapi setelah kita berkenalan, 3 hari uangnya kita kasih. Dan Alami itu adalah small medium enterprise. Rata-rata yang kita biaya itu 1 miliar sampai 2 miliar. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang ratusan juta, itu bisa kita biayai juga. Itulah keberkahan teknologi seperti yang disampaikan tadi pembukaan oleh Pak Zainal Arifin. Memang kita mudah-mudahan bisa lebih melek teknologi. Disruptif itu adalah baik, disruptif itu adalah teman kita. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan oleh kita sebagai umat muslim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali dan semoga harapan kami adalah PT Alami Fintech Syariah ini bisa membawa market share dan juga perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu Bapak ya. Baik, sekali lagi aplaus yang meriah untuk Bapak Arso. Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah sangat terbatas, kami batasi 2 pertanyaan untuk sesi ini. Monggo. Iya. Adakah pertanyaan? Monggo. Kayaknya memang materi kali ini memang cukup ini ya, sangat praktikal gitu kalau saya lihat ya. Ini perkembangan kita di dunia atau di era digital ini memang cukup pesat dan ini memang sedikit agak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya juga merasakan Bapak Ibu sekalian bahwa oh ternyata sudah sampai sini nih hidup kita gitu ya. Yang tadinya mungkin kita keluar rumah nyapa tetangga dan kanan dan kiri, kita sekarang nyapanya aja lewat WA, lewat status WA gitu ya. Padahal tiap hari juga sebenarnya rumah juga berdekatan gitu ya, tapi karena kehidupan dan juga sistem dan juga ekosistem kita sudah mulai berubah gitu, zamannya sudah mulai berubah, jadi ya inilah kita sekarang gitu. Jadi hendaknya kita sedikit lebih peka lagi. Jadi apapun yang sifatnya konven gitu ya, segera kita sesuaikan dengan era digital ini Bapak Ibu sekalian. Baik, karena tidak ada pertanyaan dan saya rasa materi yang sudah kita dapatkan hari ini dan juga dari kemarin sangatlah bermanfaat. Dari keempat narasumber ini juga telah berbagi ilmu dan juga info terupdate gitu ya di dunia atau era digital kita saat ini. Dan semoga ini ilmu yang kita dapatkan ini bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, di organisasi, dan terlebih lagi untuk bisa membawa Muhammadiyah ini menjadi lebih berkembang seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator yang sangat luar biasa pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni penyerahan cindera mata kepada narasumber kita pada malam hari ini yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Induk BBM yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Suud MSI. Iya,
Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini yang telah sharing bersama dan bertukar pikiran dan belajar bersama pada acara pada malam hari ini. Dan kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa untuk acara besok diharapkan untuk berkumpul di ballroom ini pada pukul 8 pagi. Terima kasih. Dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama